Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya di channel saya Info Agribisnis. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas untuk cara menetaskan telur puyuh ini ya, yang dimana caranya cukup sederhana. Nah, langsung saja kita mulai untuk penjelasannya. Cara menetaskan telur puyuh dengan mesin tetas seperti ini ya. Ini termasuk mesin tetas yang sederhana ya. Nah, yang pertama di sini kita itu harus perhatikan atau kita harus mengetahui bahwasanya telur yang kita tetaskan itu sudah dibuahi oleh jantannya, yaitu puyuh jantan dengan puyuh betina itu sudah dikawinkan ya. Itu adalah salah satu faktor keberhasilannya. Nah, nanti setelah itu kita dapat menghasilkan telur yang infertil ya. Nah, telur yang fertil ya, yang maksudnya itu sudah dibuahi, itu yang bisa ditetaskan. Nah, kalau untuk kita tidak tahu asal usul telur itu di mana atau kita belinya di sembarang orang, saya sarankan jangan dibeli, nanti hasilnya mengecewakannya. Nah, untuk yang kedua, telur yang bagus untuk ditetaskan khususnya untuk telur puyuh ini yaitu penyimpanannya ya. Jadi penyimpanannya itu sekitar paling lambat itu 5 hari untuk telur puyuh ini ya. Nah, setelah keluar dari puyuh betinanya, kita itu menyimpannya paling lama itu 5 hari ya, untuk bisa menghasilkan telur untuk menghasilkan hasil tetasan yang maksimal ya. Nah, kemudian untuk faktor yang kedua yaitu kita masukkan, setelah itu kita akan mengatur suhu dan kelembabannya. Untuk menetaskan telur itu kita membutuhkan suhu dan kelembaban yang optimal. Nah, dari itu kita harus menyeting suhu. Kita menyeting suhu di angka paling suhu tertingginya itu suhu 35 derajat Celcius ya untuk mesin penetas telur. Nah, kemudian untuk suhu terendahnya 38 ya, yang dimana ini selisihnya 0,5 yang artinya suhunya akan mati, suhunya akan nyala lagi setelah dikurangi 0,5 ya, berarti 38,0 ya. Nah, itu untuk suhunya. Nah, untuk kelembabannya itu sekitar 60 sampai 50. Yang paling tinggi itu 60 ya, 60% untuk kelembabannya. Yang dimana di sini ini adalah bak air, kita pakai seperti ini untuk bak airnya. Nah, itu adalah suhu dalam menetaskan telur puyuh ini ya tentunya. Nah, dan kelembabannya. Nah, jadi setelah itu untuk tahap selanjutnya kita itu masukkan telur puyuh. Nah, setelah telur puyuh dimasukkan, kita itu diwajibkan untuk tidak membaliknya sampai umur 4 hari ya di dalam mesin tetas ini tentunya. Nah, kemudian setelah umur 4 hari, setelah itu kita diharuskan untuk membalik telur ya, yang dimana fungsi dari pembalikan telur tersebut yaitu untuk mempermudah proses penetasan telur ya. Nah, seperti ini kita balik seperti ini. Ini belum saya balik ya, ini telurnya sudah sekitar belasan hari ya, sebentar lagi ini menetas ya. Nah, kemudian untuk umur 15 hari sampai menetas nanti diusahakan telurnya jangan dibalik ya. Kenapa? Karena itu adalah waktu-waktu penetasan atau proses penetasannya akan segera tiba ya. Nah, begitu. Nah, untuk air kita itu harus sediakan terus-menerus ya, yang dimana jangan sampai hari ini kosong atau sedikit ya. Jadi diusahakan airnya sama seperti yang kita masukkan untuk hari pertama. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk mengantisipasi bahwasanya kita harus, setelah itu kan kita
tunggu saja menetasnya dengan suhu dan kelembaban yang sama. Nah begitu. Nah jadi ada beberapa faktor kegagalan. Nah mungkin nanti kita akan bahas di lain video. Nanti akan saya bikin video lagi tentang pengalaman-pengalaman atau kegagalan dalam proses penetasan ini ya. Nanti kita akan membahas itu ya, apa faktor kegagalannya dan apa faktor keberhasilannya ya. Saya sudah lama di bidang ini ya tentunya. Intinya untuk kita yang peternak biasa seperti kita ini, kita itu harus tekun dan teliti ya. Intinya konsisten dalam bidang kita masing-masing ya. Nah, semoga kita sukses di bidang yang sama, khususnya di bidang penetasan telur puyuh ini ya, khusus di bidang ini ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga dipahami dan semoga dimengerti ya maksud saya dan tujuan saya untuk membuat video ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sukses bersama ya. Amin ya robbal alamin. Yuk, semoga kita sehat selalu. Terima kasih.